Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal musyahidun al-kiram, istami'u min fadlikum. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah pencipta semesta alam. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Pemirsa Aja TV yang dimuliakan Allah, kita bertemu kembali dalam program Ustaz Menjawab hari Sabtu yang baik ini. Alhamdulillah hari ini 17 Ramadan. Mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat. 17 Ramadan adalah hari diturunkan Al-Quran, yang sebenarnya malam ya, malam nuzulul Quran dari malam, tapi hari ini adalah harinya. Jadi Al-Quran diturunkan oleh Allah SWT permulaannya pertama kali tanggal 17 Ramadan ketika Rasulullah berusia 40 tahun. 5 ayat pertama yang diturunkan oleh Allah SWT adalah berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Inilah 5 ayat pertama yang diturunkan oleh Allah tanggal 17 Ramadan. Apa artinya dan maksudnya dari 5 ayat ini? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini ayat pertama. Bacalah hai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Nah ini. Menciptakan apa? Menciptakan seluruh makhluk yang ada di bumi dan di langit. Selain Allah, semua diciptakan oleh Allah SWT. Makhluk di langit, makhluk di bumi, makhluk di laut, ya. Ikan-ikan itu ciptaan Allah semuanya. Alladzi khalaqas samawati sab'as samawati wal ard. Dia Allah yang menciptakan 7 langit dan 7 bumi. Wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara langit dan bumi itu Allah yang menciptakan. Pertama Allah menciptakan makhluk dari air. Yang paling tua makhluk itu adalah hayawan, binatang-binatang. Itu lebih tua dari manusia. Yang kedua Allah menciptakan kalam. Kalam itu pena. Jadi pena lebih tua dari manusia. Nah ini pena, tapi pena yang dimaksud dan makhluk Allah itu pena yang menulis suratan takdir manusia yang tersimpan dalam Lauh Mahfuz. Dan makhluk yang ketiga yang diciptakan oleh Allah SWT adalah jin. Jin itu lebih tua usianya dari manusia. Kemudian Allah SWT menciptakan malaikat. Para malaikat itu dari nur. Kalau jin tadi dari api. Jadi para malaikat itu dari nur, cahaya. Yang terakhir Allah menciptakan makhluk yang bernama manusia. Ini dari tanah. Tanah liat. Dari tanah yang keras. Dari tanah hitam. Dari tanah-tanah yang lain. Ini manusia. Dalam surah Ar-Rahman dikatakan, ya, akhalaqal insana min salsalin kal fakhar. Dan diciptakan manusia dari tanah yang keras seperti tembikar. Wa khalaqal janna mim marijim minar. Dan diciptakan jin dari api, ya. Walaupun
duluan disebut manusia, tetapi para ulama mengatakan jin lebih duluan diciptakan dari manusia. Dan bumi ini dipusakai oleh jin selama 200 tahun. Tapi jin itu bertumpah darah di muka bumi, maka Allah SWT menggantikan jin, kekuasaan dunia ini diberikan kepada manusia. Pemirsa TV yang dirahmati Allah, ya. Itu ayat pertama, ya. Ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah hai Muhammad. Apa yang dibaca oleh Muhammad itu? Sedangkan tulisan itu tidak ada. Jadi Allah menurunkan wahyu dibawa oleh Jibril alaihissalam di dalam gua Hira, ketemu dengan Rasulullah. Karena Rasulullah bertahanus di dalam gua Hira itu, wahyu dibawa tanpa tulisan. Kenapa malaikat menyuruh membaca kepada Muhammad? Sehingga Muhammad mengatakan ma'aqra, apa yang aku baca? Aku tidak bisa membaca. Ma'ana biqari, aku tidak bisa membaca. Kemudian malaikat memeluk Muhammad dan disuruh baca apa yang dibaca oleh malaikat. Jadi Muhammad membaca. Jadi membaca yang tidak tertulis. Maka membaca menurut orang Arab itu bukan hanya yang tertulis. Yang tidak tertulis pun harus dibaca. Jadi ayat-ayat qauniyah, ayat-ayat tentang alam. Kita membaca tentang laut, membaca tentang udara, membaca tentang darat. Jadi tidak mesti yang tertulis kita baca. Dan qara'a dalam bahasa Arab juga bukan bermakna membaca saja, tetapi qara'a itu juga bermakna menghimpun. Jadi di dalam makna qara'a itu membaca, memperhatikan, mengumpulkan. Jadi di situ terhimpun. Jadi Rasulullah buta huruf. Rasulullah kita tidak bisa membaca, tetapi Allah menyuruh membaca dalam makna itu sangat luas. Juga membaca yang tidak tertulis, ya. Misalnya Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim kan hanya 6.200 sekian puluh ayat, ya. Ada juga yang mengatakan 6.666 ayat. Tapi setelah dihitung itu tidak sampai sebanyak itu. Itu yang tertulis, tapi untuk memahami Islam itu bukan hanya yang tertulis, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala misalnya memerintahkan kita untuk salat, berarti di balik itu kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuat kain, menutup aurat. Karena tanpa menutup aurat salat tidak sah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita naik haji ke Baitullah, artinya kita manusia juga disuruh oleh Allah, ya, untuk menciptakan kendaraan. Di awal Allah juga telah membantu manusia dengan kendaraan berupa unta, kuda, keledai untuk naik haji. Ya, orang-orang India Islam zaman dulu sebelum ada pesawat naik haji ke Mekah dengan unta. Orang Pakistan, orang Afghanistan, orang Suriah dengan unta mereka naik haji. Kalau orang-orang Indonesia naik haji dengan kapal layar, naik haji ke sana. Tapi di balik itu adalah membuat kendaraan naik haji, itu sebenarnya tugas umat Islam. Umat Islam harus mampu membuat pesawat terbang, harus mampu. Jadi Al-Quran mendorong manusia ini untuk menggali ilmu pengetahuan. Dengan ilmu pengetahuan itulah umat Islam bisa muncul
dan jaya. Pemirsa JTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di ayat kedua Allah berfirman, khalaqal insana min 'alaq. Allah telah menjadikan manusia dari segumpal darah. Jadi Allah telah menjadikan kita ini manusia dari segumpal darah. Jadi kecuali Adam dengan Siti Hawa yang tidak lewat segumpal darah. Adam diciptakan dari tanah, Siti Hawa dari tulang rusuk Adam. Yang lain manusia semua dikandung oleh ibunya. Nah, dikandung oleh ibunya, proses perkawinan. Jadi janin itu mula-mula segumpal darah, kemudian berubah dia besar menjadi yang pertama disebut alaqah, yang kemudian mudghah. Mudghah itu daging, lebih besar lagi, kemudian sampai menjadi bayi lah. 9 bulan kemudian lahir ke bumi. Tetapi anak-anak yang lahir itu kan belum tahu apa-apa kecuali menangis dia. Dia belum bisa berbicara selain menangis dan tidak bisa melihat. Anak-anak yang baru lahir itu belum bisa melihat. Seperti anak kucing kita. Anak kucing pun butuh waktu untuk melihat. Tetapi sejak awal anak-anak itu sudah bisa mendengar. Begitu lahir langsung bisa mendengar. Tapi belum bisa melihat. Coba bayangkan. Makanya disunatkan kita azan di telinga anak-anak itu. Karena anak-anak itu sudah bisa mendengar. Tapi belum bisa melihat. Beberapa hari kemudian anak-anak itu bisa melihat dunia. Pemirsa JTV yang dirahmati Allah, tapi tidak bisa berbicara. Baru beberapa bulan nanti baru bisa berbicara. Mula-mula mereka memanggil mam dan mama, gitu kan? Itu kan luar biasa. Kenapa anak-anak itu yang pertama yang bisa dipanggil itu mam, mama, itu ya? Itu karena sang mama itu sangat berjasa kepada si bayi itu. Mama yang mengandung, mama yang melahirkan, mama yang memberi susu kepadanya, ya. Maka anak-anak pertama kali dia bisa bicara mam. Bapaknya tidak disebut dulu ayah. Jadi butuh waktu beberapa bulan kemudian nanti baru bisa disebut iya, gitu ya, ayah. Ini manusia diciptakan oleh Allah SWT fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kalau kita bandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain, tentu makhluk manusia ini yang paling ganteng, yang paling cantik, ya, yang paling luar biasa diletakkan oleh Allah, ya, anggota tubuh kita. Misalnya diletakkan kepala yang paling tinggi. Dalam kepala itu dibuat batok, keras dia itu. Di dalam batok itu ada otak. Itu sangat sensitif untuk menjaga, melindungi otak itu. Kalau otak tidak terlindungi, itu berbahaya. Maka dia ada dalam batok kepala. Kemudian Allah memberi mata di kepala juga, di depan. Di bawah mata kita ada hidung, diletakkan begitu serasi, begitu indah. Ketika orang sudah tua, itu matanya sudah kabur. Lalu Allah memberi ilmu kepada ahli mata, diciptakan kacamata. Coba bayangkan, ketika kita letakkan kacamata itu, ada hidung. Jadi mukumat hidung, mana harus. Salahnya hidung bukan di sini, bagaimana kita pakai kacamata? Kemudian ada gagang kacamata, pas sekali diletakkan di atas telinga kita. Coba bayangkan kalau telinga bukan terletak di sini. Di mana kita sangkut kacamata? Jadi ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu takwimnya, begitu indahnya Allah menciptakan manusia.
hidung berlubang dari bawah lagi. Di dalam hidung kita itu ada bulu hidung. Itu ada manfaatnya. Apa manfaatnya? Kalau ada serangga-serangga atau nyamuk masuk ke hidung, dia bersangkut di bulu hidung itu. Kalau tidak tersangkut, akan masuk ke dalam hidung itu bisa bersin kita. Bisa gatal. Tapi tersangkut nyamuk-nyamuk itu di bulu hidung. Maka bulu hidung itu jangan dibuang semua. Lebih baik dipotong dia. Begitu juga manfaat nanti bulu alis, bulu mata, ada manfaatnya. Pemirsa Aceh TV, jangan kemana-mana. Kita kembali setelah jeda iklan berikut.